Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yuliani dengan NIM 2101162020. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kewirausahaan. Yang pertama, definisi kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan kemauan dan kemampuan seseorang dalam menghadapi berbagai risiko dengan mengambil inisiatif untuk menciptakan dan melakukan hal baru melalui pemanfaatan kombinasi berbagai sumber daya. Selanjutnya, kewirausahaan ekstensial. Apa itu kewirausahaan ekstensial? Kewirausahaan ekstensial merupakan jalur aktualisasi potensi-potensi diri seperti bakat, sikap, pengetahuan, keterampilan untuk menciptakan dunia esok lebih baik dari dunia kini dengan menghasilkan produk atau jasa yang berfungsi meningkatkan kualitas hidup sesama manusia. Selanjutnya, peluang usaha. Peluang usaha dapat dijelaskan sebagai ide investasi atau usulan usaha yang menarik yang memberi kemungkinan untuk memberikan hasil keuntungan bagi seseorang yang memiliki risiko. Selanjutnya, apa saja karakteristik wirausaha potensial? Yang pertama, total berkomitmen, yaitu menjadi penentu dan melindungi. Yang kedua, memiliki dorongan untuk mendapatkan dan bertumbuh. Yang ketiga, berorientasi kepada kesempatan dan tujuan. Yang keempat, mempunyai inisiatif dan tanggung jawab personal. Yang kelima, pemecah persoalan secara terus-menerus. Yang keenam, selalu mencari dan menggunakan umpan balik. Yang ketujuh, selalu berfokus pada internal. Yang kedelapan, menghitung dan mencari risiko. Dan yang kesembilan, memiliki kebutuhan yang kecil untuk status dan kekuasaan. Dan yang terakhir, memiliki integritas dan rehabilitas. Selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan produksi. Produksi adalah suatu proses mengubah bahan baku menjadi barang jadi atau menambah nilai suatu produk, barang atau jasa agar dapat terpenuhi kebutuhan masyarakat. Yang selanjutnya, pemasaran. Apa yang disebut dengan pemasaran? Pemasaran adalah suatu proses penyeluruhan terpadu dan terencana yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau institusi dalam melakukan usaha agar mampu mengakomodir permintaan pasar dengan cara menciptakan produk bernilai jual, menentukan harga, berkomunikasikan, menyampaikan, dan saling bertukar tawar yang bernilai bagi konsumen, klien, mitra, dan masyarakat umum. Selanjutnya, strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah upaya memasarkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dengan menggunakan pola rencana dan teknik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Strategi pemasaran juga dapat diartikan sebagai rangkaian upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, karena potensi untuk menjual proposisi terbatas pada jumlah orang yang mengetahui hal tersebut. Selanjutnya, tugas pemasaran. Yang pertama, memperkenalkan produk. Dalam memperkenalkan produk yang diciptakan oleh sebuah perusahaan kepada masyarakat. Yang kedua, mencapai target penjualan, yaitu target penjualan produk harus ditetapkan sejak awal. Tim marketing harus memiliki cara untuk mencapai target tersebut dengan selalu memperhatikan kebutuhan dan kegiatan pasar. Yang ketiga, memastikan kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen merupakan hal penting dan menjadi prioritas dari tim marketing. Dengan memastikan konsumen merasa puas dengan produk, maka proses pemasaran itu sendiri sudah dianggap berhasil. Yang keempat, membuat strategi lanjutan. Ada cukup banyak strategi pemasaran yang bisa digunakan oleh tim marketing dalam memasarkan produk ke masyarakat. Salah satu contohnya adalah dengan memberi diskon. Yang kelima, bekerjasama dengan mitra. Marketing juga memiliki peran penting dalam membangun kerjasama dengan mitra. Selain itu, tim marketing juga bertugas menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Yang keenam, membuat rekapitulasi penjualan. Tim marketing harus membuat rekap data penjualan dengan benar dan terstruktur. Selanjutnya, lingkungan. Apa itu yang dimaksud dengan lingkungan? Lingkungan merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan berkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Yang selanjutnya adalah aktivitas perusahaan aktivitas perusahaan. Yang pertama, aktivitas operasional dalam bisnis perusahaan. Aktivitas ini mencakup banyak hal dalam laporan laba rugi dan merupakan porsi penting dalam neraca saldo. Yang kedua, aktivitas investasi dalam bisnis perusahaan.
Arus kas dari investasi merupakan bagian kedua dari laporan arus kas. Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dikapitalisasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, aktivitas pembiayaan dalam bisnis perusahaan. Aktivitas ini mencakup penawaran saham perdana publik. Selanjutnya, tanggung jawab perusahaan. Apa saja tanggung jawab perusahaan itu? Yang dimaksud dengan tanggung jawab perusahaan yaitu kemampuan perusahaan untuk menutupi implikasi lingkungan yang berasal dari produk, operasi, dan fasilitas, menghilangkan limbah dan emisi, memaksimalkan efisiensi dan produktivitas sumber daya alam, dan meminimalkan praktek-praktek yang buruk dapat mempengaruhi kenikmatan sumber daya alam suatu negara bagi generasi mendatang. Selanjutnya, tahap pengendalian produksi. Yang pertama, production forecasting, yaitu peramalan produk untuk mengetahui jumlah dan manfaat produksi yang akan dibuat di masa yang akan datang, sehingga kalau terjadi penyimpangan akan dapat diadakan penyesuaian produksi. Yang kedua, routing adalah kegiatan untuk menentukan urutan-urutan proses dan penggunaan alat produksinya dari bahan mentah sampai menjadi produk akhir. Scheduling adalah kegiatan untuk membuat jadwal proses produksi sebagai satu kesatuan dari awal proses sampai selesai proses produksi. Yang kemudian dispatching adalah suatu proses untuk memberikan perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan routing dan scheduling yang dibuat. Dan yang terakhir, follow up adalah kegiatan untuk mengulangkan yang terjadinya penundaan atau keterlambatan dan mendorong terkoordinasinya pelaksanaan kerja. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.